Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Di pagi yang mulia ini, pagi Jumat yang penuh berkah ya, 8 Rabiul Awal 1443, 15 Oktober 2021, kita masih bersama surah Al-Alaq ataupun surah Al-Iqra dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Untuk renungan pagi ini kita ambil bahagian sebab turun ayat 6 dan sebagian tafsir dan ulasan halaman 308. Sebelum itu seperti biasa kita baca surah Iqra ini ya. Mudah-mudahan semakin kita baca semakin baik hati kita dibuatnya. Karena tujuan Quran membaiki hati. Karena Quran itu ubat ya. Hati itu banyak masalah. Hati itu banyak masalah sebenarnya. Kalau orang itu tidak tahu masalah hatinya, itu masalah lagi. Kalau orang tahu masalah hatinya, alhamdulillah, insya Allah Al-Quran salah satu kaedah cara untuk membaiki hati. Ramai orang-orang dahulu, orang-orang saleh yang baik hatinya dengan Al-Quran. Jadi kalau ternyata orang itu jauh dari Al-Quran, dia kena menangis kepada Allah. Kenapalah aku ini ya Allah? Engkau kasih aku Al-Quran sebagai obat hatiku. Aku tidak mau ya Allah. Karena apa? Bila orang itu hatinya bermasalah, kalau dia tidak baca Quran, masalahnya hari-hari akan bertambah. Itu lagi masalah lagi ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bersama surah Al-Iqra, kalau Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam halaman 597 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sebab turun ayat nomor 6. Apa ayatnya? Kalla innal insana layatgha. Itu sekarang ya. Sebab turun ayat 6. Kalla innal insana layatgha, ayat 6 surah Al-Alaq, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Munzir dan beberapa ulama lain lagi daripada Abu Hurairah. Ramai ulama yang meriwayatkan hadis ini bahwa Abu Jahal pernah mengancam dan berkata kepada kaumnya, adakah Muhammad turut melakukan sembahyang bersama kamu? Kaumnya menjawab, iya, Muhammad turut solat bersama kami. Kaumnya menjawab, ya. Lalu Abu Jahal bersumpah demi Tuhan Lata dan Uzza. Dia bersumpah atas nama berhala. Jika aku melihat Muhammad sembahyang, aku akan memijak lehernya dan aku akan melumatkan wajahnya ke tanah, menyungkurkan mukanya ke tanah. Itulah sumpah Abu Jahal. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Maka turunlah ayat ini, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
Janganlah begitu. Manusia itu terlalu melampau, keterlaluan. Karena apa? Karena dianggapnya dirinya hebat. Dianggap dirinya lebih. Dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada tahta. Lalu dia berleluasa sesuka hatinya. Ini dia. Tidak lama selepas itu Abu Jahal melihat Nabi bersolat. Tiba-tiba terlihatnya Nabi bersolat. Namun yang anehnya dia tidak datang menghampiri Rasulullah. Dia ada bersumpah kalau Nabi Muhammad bersolat, dia akan sakiti Rasulullah. Tapi ternyata saat Rasulullah sholat, tidak ada. Sebaliknya dia berundur, dia menjauhkan diri. Maka kaumnya orang ramai bertanya, kenapa rupanya kamu sudah bersumpah ingin menyakiti Muhammad? Kenapa tidak dilakukan? Mengapa engkau tidak bertindak wahai Abul Hakam? Ini gelarannya Abul Hakam ya, Abu Jahal itu Abul Hakam. Apa kata Abu Jahal? Sesungguhnya di antara aku dan Muhammad ada parit api yang amat dahsyat dan menakutkan. Saya terlihat api di depan saya, macam parit api yang menakutkan saya. Apa maknanya? Maknanya Allah pelihara Rasulullah. Apa maknanya? Allah menghina Abu Jahal. Apa maknanya? Allah membuktikan kepada kaumnya bahwa Muhammad itu dipelihara Allah, dijaga Allah. Bahwa Muhammad itu kekasih Allah. Bahwa Abu Jahal itu musuh Allah. Musuh Allah. Begitu maksudnya ya. Itulah sekedar tentang sebab turun ayat 6. Kemudian tafsir dan ulasan. Firman Allah yang bermaksud bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau memohon pertolongan dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan berbagai makhluk dan menciptakan segala-galanya. Bacalah dengan nama Allah. Itu maksudnya. Belajarlah. Tambahlah ilmu. Dalam konteks ini Allah menyatakan kepada kita bahwa dirinya, bahwa zat Allah sebagai pencipta untuk mengingatkan manusia nikmat yang paling utama. Yaitu apa? Tentang membaca. Tentang membaca ya. Awal ni'am wa azamuha, kata ini nikmat yang paling utama adalah nikmat ilmu. Maksud ini ialah Allah memerintahkan nabinya agar menjadi seorang pembaca dengan kudrat dan iradat Allah yang menciptakannya. Engkau akan membaca nanti. Walaupun Muhammad sebelum ini bukan seorang yang boleh membaca dan menulis. Nah, Muhammad itu nabi yang buta huruf. Tapi nanti Quran akan turun, nabi boleh membaca Al-Quran tanpa tulisan. Quran akan diinstal ke hati Rasulullah SAW. Namun Allah berupaya menjadikan baginda mampu membaca. Hakikat ini membuktikan betapa agungnya Allah. Walaupun semua orang tahu Muhammad itu nabi yang buta huruf, tapi Allah akan menjadikan Muhammad nanti mampu membaca. Kemudian ayat 2 pula. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan anak Adam dari seketul darah yang beku, yaitu al-alaq. Penciptaan itu bermula dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu seperti darah yang kental dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu seketul daging yang kemudiannya terbina penciptaan itu dari tulang, kemudian daging yang akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Kalau dalam surah Al-Mu'minun katanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agung, maha suci lah Allah yang sebaik-baik pencipta. Dapat diperlihatkan atau dapat diperhatikan bahwa Allah telah mendedahkan tentang penciptaan makhluk. Allah menceritakan tentang kejadian makhluk secara umumnya. Kemudian Allah sebut tentang kejadian manusia secara khusus. Ini karena kehebatan penciptaan fitrah manusia itu sendiri. Hebat kejadian manusia itu sendiri, aneh. Hebat, sangat luar biasa.
Atau karena memang ayat itu ditampilkan untuk menjelaskan kejadian manusia secara khusus. Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya dengan nama Tuhan, Bismi Rabbik. Bismi Rabbik. Dan tidak memulakan dengan nama Allah, bukan bismillah. Bukan katanya Iqra bismillah. Iqra bismi Rabbik. Nah, ini dibahaskan oleh Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah sebagai ucapan basmalah yang biasa, bukan digunakan basmalah. Kenapa? Ini adalah karena perkataan Rabb adalah kata nama dari sifat perbuatan Allah. Adapun Allah pula adalah nama dari zatnya. Ar-Rabb itu menunjukkan sifat. Kalau Allah menunjukkan zat. Itu maksudnya di sini katanya. Oleh karena Allah SWT dalam konteks ini memerintahkan hambanya supaya beribadat, maka sifat zat tidak menuntut mewajibkan sesuatu. Sifat yang lebih wajar mewajibkan ibadat adalah sifat perbuatan ataupun sifat fi'il. Sifatul af'al atau fi'il. Justru itu menampilkan sifat fi'il ini lebih jitu dan sesuai untuk menyuruh Rasulullah kepada perkara ketaatan. Itulah perbedaannya, bukan bismillah, bismi rabbik menunjukkan katanya sifat perbuatan. Secara ringkasnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz jalalah dalam permulaan ayat ini, seperti menggunakan sebaliknya menggunakan perkataan Rabb, karena dalam lafaz Rabb terdapat penegasan tentang hakikat bahwa Allah telah mencipta baginda dan menjaga kepentingannya. Dalam perkataan Rabb itu ada makna tarbiyah di sana. Ada makna Rabb yang selalu kita cerita lebih 10 maknanya. Jadi ayat ini menekankan layanan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menekankan sekali lagi bahwa tidak ada Rabb lain bagi kamu, ya Muhammad, ya Rasulullah. Adapun ketika Allah menyandarkan zatnya kepada Rasulnya dalam firman-Nya Bismi Rabbik, kenapa dikatakan Rabbuk, Tuhanmu, Rabbmu? Ini adalah bermaksud untuk menegaskan bahwa Muhammad adalah milik Allah. Muhammad itu milik Allah. Rasulullah, hamba Allah, kekasih Allah. Segala rahmatnya akan sampai kepada hambanya. Sebaliknya ketaatan seseorang hamba kepada Allah SWT tidak memberi manfaat kepada Allah. Apabila seseorang hamba datang dengan sifat ketaatan atau memohon taubat, maka Allah kaitkan atau nisbahkan hamba itu dengan dirinya, dengan sifat ubudiyah, seperti dalam surah Isra, bi'abdihi. Begitulah ya, itu bahasa Arab, indahnya bahasa Arab. Dan ketika Allah menyatakan firman-Nya allazi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa khalaq itu yang dipilih? Maha pencipta. Selepas firman-Nya Rabbuk adalah dengan tujuan untuk menyatakan bahwa dialah Tuhan atau Rabb, dan dialah telah menciptakan manusia padahal manusia tidak pernah wujud sebelumnya. Menciptakan dan mewujudkan manusia juga merangkumi pengasuhan dan pendidikan. Itu tarbiyah tuh. Bismi Rabbik, bahwa Allah yang menterbiah, yang mengasuh, yang menjaga manusia. Ayat ini juga merupakan penegasan Allah Ta'ala mengenai sifat Khalik. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Allah itu Khalik, Allah itu Rabb. Maha pencipta. Dialah yang menjadikan alam cakrawala ini semuanya, bukan manusia saja ya. Di sini Allah tampilkan satu sifat khusus yang tidak boleh dikongsi oleh mana-mana berhala. Oleh itu adalah hujah untuk menolak dakwaan orang Arab yang mengaku atau mengiktiraf berhala sebagai Tuhan mereka. Nah, dengan secara tegas ini menolak kewujudan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Kemudian ada lagi perintah berikutnya ya. Iqra wa rabbukal akram. Sudah Iqra di awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, ayat yang ketiga. Ada lagi perintah membaca. Maksudnya amalkanlah segala suruhan Allah termasuk budaya membaca. Sesungguhnya Tuhan yang menyuruh kamu membaca ialah Tuhan yang maha mulia dari segala-gala yang lain. Allah itu akram, karim. Allah itu mulia,
Allah itu juga pemurah. Karena karim itu al-karam, makna mulia, makna pemurah juga. Di antara tanda kemuliaan dan sifat pemurah Allah adalah menjadikan engkau Muhammad mampu membaca. Dijadikan Muhammad mampu membaca walaupun Muhammad itu orang yang buta huruf. Ini di antara al-karam, sifat mulia dan sifat pemurah Allah. Allah mengulangi perintah Iqra, sudah Iqra di ayat 1, ayat 3 lagi Iqra, dengan tujuan untuk menekankan kesungguhan arahan membaca, karena keupayaan membaca tidak akan dapat dikuasai kecuali dengan kesungguhan dan berulang-ulang, memerlukan latihan. Kemudian firman Allah, wa rabbukal akram, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan itu maha pemurah, maha mulia, adalah bertujuan untuk menghapuskan halangan dan alasan yang ditampilkan oleh Rasulullah ketika Jibril menyuruhnya membaca. Kan mula-mula kan Iqra katanya, kata Jibril. 3 kali itu ya, kata Rasulullah, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Bacalah. Saya tak boleh membaca, nak baca apa saya ini? Lalu bila disebutkan awal surah Al-Alaq ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca saja, ikut saja saya. Tuhan akan menjadikan engkau mampu membaca. Allah itu maha agung, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha mulia. Beberapa pandangan lain tentang perintah Iqra ialah perintah Iqra yang pertama bermaksud supaya direalisasikan pembacaan. Itu yang pertama. Manakala perintah yang kedua, Iqra yang kedua bermaksud mohonlah pertolongan untuk kudrat membaca dengan nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah katanya. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan dengan ayat 4 ya. Allazi 'allama bil qalam, dengan izin Allah. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya di awal Iqra ini ada 2 perintah membaca. 2 perintah Iqra. Perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Rabb, Tuhan yang menciptakan. Rabb itu akan menjaga kamu. Kalau kamu membaca atas nama Allah, Allah akan jaga kamu. Allah akan pelihara kamu. Allah akan mentarbiah orang. Itu maksudnya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menjadikan manusia daripada alaq. Sekarang dia menyuruh kita membaca dan belajar. Belajar sajalah. Baru datang ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Allah tu mulia, Allah tu pemurah. Sudahlah mulia, pemurah lagi. Artinya apa? Insya Allah orang itu akan dapat ilmu kalau ikut arahan Allah. Ya. Sebelum ini sudah disebut ada Jibril. Sebelum Jibril menyampaikan ayat-ayat pertama surah Iqra ini, Jibril sudah menyuruh Rasulullah membaca sebanyak 3 kali yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi tertulis di dalam hadis. Kalau ikut perintah yang terdapat dalam hadis dan perintah yang terdapat dalam Quran, berarti 5 kali perintah Iqra. Iqra, Iqra, Iqra. Itu dalam hadis. Dalam Quran, Iqra lagi, kemudian Iqra lagi. 5 kali perintah. 5 kali perintah. Tapi ternyata apa? Manusia itu banyak yang akur, banyak yang tak akur. Banyak yang angkuh ataupun keterlaluan karena menganggap dirinya tidak perlu. Nah, ini penyakit nih. Penyakit orang yang tidak mau belajar, dia melihat dirinya tidak perlu, mungkin dia ada pilihan lain, mungkin dia ada duit, ada kedudukan, ada apa, tidak mau belajar, tidak mau mendatangi orang alim, tidak mau duduk dalam halaqah, tidak mau duduk dalam pengajian dan tadabbur Al-Quran. Karena apa? Istaghna, dianggap itu tidak perlu. Tapi ingat katanya, inna ila rabbika ruj'a, kamu satu hari akan kembali kepada Allah. Nanti di antara pertanyaan asas nanti tentang ilmu. Ilmu akan ditanya nanti di sana, maza amila bima alima. Ilmu yang dia sudah tahu apa dimanfaatkannya. Apa pengamalannya tentang ilmu yang dia tahu.
Jadi tidak boleh mengatakan tidak tahu nanti, karena perintahnya sudah banyak. Dalam hadis ada 3 perintah, dalam awal surah Iqra ada 2 perintah, belum lagi ayat yang lain, belum lagi hadis-hadis yang lain mengatakan thalabul ilmi fardhah, belajar itu wajib. Nah, belajar itu wajib. Belum lagi kalau kita lihat awal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Dulu kita sudah pernah sorot ya. Kalau kita lihat awal penciptaan Adam di awal Baqarah, Adam alaihissalam, halaman 6 ayat 30, di sana Allah menyatakan Allah menjadikan Nabi Adam, ayat 30, ayat 31 Allah mengajar Adam. Jadi tugas manusia pertama, beban risalah yang disampaikan kepada manusia adalah ilmu. Ayat 30 tentang kejadian Adam, ayat 31 tentang Allah mengajarkan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, belum lagi ayat-ayat dan perintah yang lain ya. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabatnya. Rasulullah selalu bersama sahabatnya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis dan berbincang tentang Islam. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita selagi kita dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.